diabetes, kolesterol, hipertensi. Kita semua tahu itu merupakan penyakit yang sering sekali dihadapi oleh orang-orang yang sudah memiliki umur. Tapi sebenarnya jika penyakitnya diiringi oleh seiringnya waktu, sebenarnya ada satu penyakit yang begitu. Apalagi bakal terjadi lebih buruk lagi jika diiringi dengan berbagai penyakit yang saya sebutkan tadi, dan penyakit itu merupakan stroke. Stroke juga menjadi penyebab utama kecacatan jangka panjang yang sangat menurunkan kualitas hidup penderita, termasuk gangguan berbicara, kelumpuhan, dan gangguan kognitif yang disebabkan juga oleh pola hidup yang tidak sehat. Dan kasus terburuknya adalah kematian. Dengan perkembangan zaman, manusia semakin mengembangkan teknologi, dan salah satunya merupakan machine learning. Sehingga saya selaku peneliti memilih machine learning untuk menyelesaikan masalah stroke. Saya selaku peneliti menggunakan prediksi stroke dengan menggunakan algoritma machine learning. Machine learning mampu menghasilkan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional, mampu memproses data dalam jumlah yang sangat besar dengan cepat dan efisien, dan dapat dibangun secara otomatis berdasarkan data yang tersedia tanpa bergantung pada penerapan aturan-aturan klinis secara manual. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan prediksi stroke menggunakan machine learning. Kedua, melakukan eksplorasi data atau EDA dan pra-prosesan data secara mendalam. Ketiga, mencari dua model machine learning mana yang cocok dalam menganalisis dataset tersebut. Peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python dan Google Colaboratory. Dataset yang dipilih oleh peneliti adalah stroke prediction dataset dengan link berikut. Dataset terdiri dari 5.110 baris dan 12 kolom. Fitur-fiturnya meliputi gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, residence type, average glucose level, BMI, dan smoking status. Variabel target adalah stroke dengan nilai 0 untuk tidak stroke dan 1 untuk stroke. Kolom ID dihapus karena tidak relevan dan ditemukan 201 missing value pada kolom BMI. Berikut merupakan statistik deskriptif fitur numerik dan statistik deskriptif fitur kategorial. Dari exploratory data analisis ditemukan beberapa poin penting. Distribusi per target menunjukkan data yang sangat tidak seimbang atau imbalance dengan jumlah 95,13% non-stroke berbanding dengan 4,87% stroke dengan perbandingan 4.861 berbanding 249 pasien. Distribusi fitur numerik menunjukkan usia bersifat normal sementara average glucose level dan BMI bersifat right skew yang mengindikasikan terdapat outlier. Distribusi fitur kategorial, pasien berjenis kelamin female, pernah menikah, bekerja di sektor private, tinggal di urban, dan tidak pernah merokok merupakan mayoritas. Distribusi fitur numerik berdasarkan label stroke menunjukkan stroke sangat dominan pada usia 50-80 tahun. Kadar gula pasien stroke lebih banyak muncul pada nilai 150 hingga 250 ke atas, sedangkan BMI tidak berbeda jauh antara stroke dan non-stroke. Artinya usia dan kadar gula lebih berpengaruh dibandingkan BMI. Distribusi fitur kategori yang berdasarkan label stroke menunjukkan female memiliki jumlah stroke yang lebih banyak dibandingkan male. Pasien yang pernah menikah memiliki jumlah stroke yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah. Kategori private memiliki jumlah stroke yang terbanyak. Distribusi stroke relatif seimbang antara urban dan rural. Dan never smoke memiliki jumlah stroke tertinggi. Analisis korelasi menunjukkan usia memiliki korelasi tertinggi pada stroke sebesar 0,245 dan terdapat heart disease sebesar 0,135, average glucose level 0,132, dan hypertension 0,118. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua seseorang, risiko stroke semakin tinggi dan sering diiringi penyakit lainnya. Pada pra-prosesan dilakukan dalam 6 tahap, yaitu pertama, missing value, ditemukan 201 nilai kosong pada kolom BMI, sehingga harus mengisi nilai kosong tersebut dengan median yaitu 28,10. Metode median dipilih karena lebih robust terhadap outlier, mengingat distribusi BMI bersifat right skew. Kedua, outlier menggunakan metode IQR, ditemukan 627 outlier pada average glucose level dan 126 pada BMI. Penanganan dilakukan dengan metode capping sehingga nilai ekstrim dibatasi tanpa mengurangi jumlah data yang tetap 5.110 baris.
Ketiga, encoding. 5 fitur kategorial yaitu gender, ever married, work type, residence type, dan smoking status dikonversi ke bentuk numerik menggunakan label encoding. Keempat, standarisasi. 3 fitur numerik yaitu age, average glucose level, dan BMI dinormalisasi menggunakan Z-score sehingga memiliki minim mendekati 0 dan standar deviasi 1. Kelima, mengatasi ketidakseimbangan data. Diterapkan mode yang menghasilkan data sintesis untuk kelas stroke. Hasilnya data menjadi seimbang 50 berbanding 50 dengan total 9.722 baris. Keenam, data splitting. Data dibagi dengan rasio 80 banding 10 banding 10. Data training berjumlah 7.777 baris, data validasi 972 baris, dan data testing 973 baris. Data validasi digunakan untuk tuning model dan data testing untuk evaluasi akhir. Sehingga, peneliti memilih 2 model machine learning untuk klasifikasi biner prediksi stroke. Model pertama adalah logistic regression. Dipilih karena merupakan baseline model yang banyak digunakan untuk klasifikasi biner. Hasil mudah diinterpretasikan melalui koefisien setiap fitur. Komputasi efisien dan tidak memerlukan banyak sumber daya komputasi, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih mendalam terkait risiko stroke pada setiap pasien. Model kedua adalah decision tree. Dipilih karena mampu menangkap hubungan non-linear antar fitur, tidak memerlukan asumsi distribusi data, hasil dapat divisualisasikan secara intuitif dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dataset dengan fitur campuran numerik dan kategorikal. Demikian presentasi saya, terima kasih.